beberapa, jadi Mm-mm. sekelompok orang Mm-mm. yang punya penyakit MAH maupun GERD Mm-mm. itu malah membaik dengan Oh, berpuasa. oke. Jadi selesai bulan puasa, Mm-mm. sembuh. Jadi sebenarnya puasa ini bisa membantu untuk Mm-mm. menyembuhkan GERD dan Untuk juga sekelompok MAH. orang. Iya. Tapi ada juga sekelompok orang yang lain dengan berpuasa malah tambah parah. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa faktor sih. Bisa aja faktornya itu dari mungkin dianya stres atau mungkin pola makannya ketika buka puasanya tinggi lemak, tinggi asam, jadi makannya tergantung asam-asam menu yang berbuka pedas-pedas juga ya. Iya, tergantung juga kadar stresnya, tergantung juga makanan yang dia makan itu mengandung apa, minyak, gas, santan gitu, itu pengaruh semua gitu. Kita nanyain soal kalori nih dok. Misalnya, let's say kita bilang dalam satu hari satu orang nih mengkonsumsi biasanya kalorinya misalnya berapa? 2.000-an lah. 2.000 ya? 3.000 deh biar gampang ya. Ya, 3.000 kalori dalam satu hari, makan pagi 1.000, makan siang 1.000, makan malam 1.000. Sebenarnya makan 1.000 udah nggak dapet loh. Gorengan aja udah 3.000. 20.000 ya sekarang. 3.000 masih dapet ya. 3.000. Ini biar gampang hitung kalorinya dok. Jadi 1.000 biasanya pagi, siang, malam gitu. Nah dengan berpuasa, let's say kita ambil yang 1 meal a day yang tadi gitu, yang OMAD gitu ya. Dalam satu kali makan biasanya 1.000 ini 1 meal a day-nya tapi sama jumlah kalorinya. Tetap 3.000 nih dok. Tapi jamnya saja yang dirubah. Apakah ini masih bisa dihitung berpuasa atau justrunya harusnya puasa nih jumlah kalorinya pun ikut dikurangi? Nah ini dua pendekatan yang berbeda. Oke. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan puasa. Jadi dia sebetulnya nih tidak, dalam tanda kutip nih ya, jangan ntar bilang dokter Santi bilang gitu. Tidak terlalu menekankan apa yang dimakan, tapi lebih ke penekanannya lebih ke jamnya. Oke. Jadi ada jam di mana tidak makan, ada jam di mana makan. Oke. Nah, pendekatan yang satunya lagi itu adalah kalori reduction. Jadi kita defisit kalori. Nah, itu mengurangi jumlah kalori yang kita konsumsi dalam 1 kali 24 jam terlepas dari mau dimakan kapan aja gitu. Nah, dua pendekatan ini sebetulnya dua-duanya mempunyai latar belakang penelitian, hasil penelitian yang mendukung dan yang tidak mendukung. Jadi ini sebetulnya masih, jadi gini, kalau yang tidak mempersoalkan apa yang dimakan tapi lebih ke jamnya dia makan, itu kita mengatakan puasanya itu yang intermittent fasting. Tapi kalau dia puasanya itu bukan puasa, kalau dia pola makannya itu lebih menitik beratkan penurunan kalorinya supaya kalorinya yang dimakan itu tidak banyak-banyak, maka kita bilangnya DEFCAL, defisit kalori. Nah, kalau di penelitian yang satu mengatakan defisit kalori ada hasilnya bagus, tapi ada juga yang mengatakan nggak ada hasilnya. Demikian juga dengan intermittent fasting, ada yang mengatakan ini ada hasilnya, ada yang mengatakan ini tidak ada hasilnya. Jadi menurut hemat saya, kita punya badan itu beda-beda kan ya. Iya, betul. Nafsu makan juga beda-beda ya. Kecenderungan makan, maksudnya gue sukanya makan ini, atau kesibukan juga beda-beda. Terus jeroan kita kan juga beda-beda, metabolismenya berbeda gitu, penyakit-penyakitnya beda. Maka kalau ditanya mana yang lebih bagus, kayaknya harus dicoba. Harus dicoba ya, karena setiap orang punya penyesuaiannya sendiri-sendiri, sesuai juga metabolisme. Iya, jadi coba-coba. Tapi kalau nanya saya pribadi ngambil yang mana, saya biasanya menerapkan sampai saat ini masih yang intermittent fasting, tapi yang cheating, yang dirty gitu. Yang dirty intermittent fasting ya. Jadi dua-dua tuh beda-beda gitu. Jadi bisa ditinjau dari dua sisi yang berbeda ya. Nah ini juga Dokter Santi ada pertanyaan dari sahabat Sonora, dari Pak Denny. Ini menanyakan soal berpuasa. Saya pengen banget untuk melanjutkan puasanya, tapi saya punya masalah dengan MAH. Apakah ini baik untuk dilanjutkan atau justru harus dihindari dok? Nah ini tergantung MAH-nya itu berapa beratnya, dan mesti dicoba. Karena beberapa, jadi sekelompok orang yang punya penyakit MAH maupun GERD itu malah membaik
dengan berpuasa. Jadi selesai bulan puasa, sembuh. Jadi sebenarnya puasa ini bisa membantu untuk menyembuhkan GERD dan untuk juga sekelompok orang. Iya. Tapi ada juga sekelompok orang yang lain dengan berpuasa malah tambah parah. Gitu. Jadi ada beberapa faktor sih. Bisa aja faktornya itu dari mungkin dianya stres atau mungkin pola makannya ketika buka puasanya tinggi lemak, tinggi asam, jadi makannya asam-asam yang pedas-pedas. Iya, tergantung juga kadar stresnya, tergantung juga makanan yang dia makan itu mengandung apa. Minyak, gas, santan gitu. Itu pengaruh semua gitu. Jadi memang agak susah. Jadi Pak siapa tadi? Pak Denny mesti coba-coba gitu. Apakah membaik atau tidak. Tapi kalau seandainya pengen puasa tapi takut emahnya parah, coba dulu dengan puasa yang 12 jam aja dulu. Tapi tetap minum air putih ya. Tetap minum air putih supaya asam lambungnya itu terencerkan. Atau kalau misalnya tetap susah, pakai puasa intermittent fasting yang 12 jam tapi yang dirty. Kalau yang dirty intermittent fasting kita masih bisa konsumsi maksimal 100 kalori. Jadi kalau makan telur 1 masih boleh. Yang direbus ya. Telur rebus itu sekitar tidak digoreng ya. Ya, jangan digoreng karena kalau digoreng apalagi di Barendo. Kalorinya jadi naik gitu. Atau minum susu setengah gelas masih boleh gitu. Atau makan timun 1-2 mangkok masih boleh gitu. Yang dirty lebih mudah diikuti kalau memang belum terbiasa gitu. Ini juga berdasarkan pengalaman Dokter Santi, beberapa orang yang memang takut kena MAH, takut kena GERD ketika berpuasa, terutama puasa Ramadan ini, mereka sudah di backup dengan obat MAH. Jadi udah minum obat MAH duluan ketika berbuka atau ketika sahur supaya menghindari mereka terkena dengan sakit MAH ini atau GERD ini. Nah, sebenarnya untuk mereka yang ingin melanjutkan puasa tapi memiliki masalah dengan GERD maupun asam lambung ini ya, apakah melanjutkan dengan cara ini, artinya dengan dibarengi konsumsi obat MAH ini merupakan salah satu cara yang baik? Tergantung GERD-nya ini sudah diobati dengan benar atau belum. Karena pengobatan GERD ini banyak sekali nih, entah pasiennya, entah dokternya gitu. Banyak yang tidak cukup lama. Karena GERD minimal 12 hari. Obatnya minimal banget gitu. Tidak bisa kurang dari itu ya. Iya. Jadi nggak bisa ngerasa kayaknya udah enakan berhenti gitu ya. Jadi minum obat misalnya 3 hari kan dokter sekarang tuh banyak yang ngeresepin cuma 3 hari gitu ya. Nanti kontrol ya. Tapi karena 3 hari udah baik, ya udah nggak kontrol lagi gitu. Nah, untuk obat-obatan GERD itu minimal 12 hari. Nah, kalau belum 12 hari ya tetap harus diminum. Walaupun udah meninggal. Iya. Dan jangan punya paradigma bahwa sekali kena GERD sama kayak sinusitis, sekali kena sinusitis seumur hidup itu kena melulu gitu. Enggak, GERD itu bisa sembuh gitu. Jadi diobatin sampai sembuh. Kalau udah sembuh ya nggak usah minum obat. Karena obat bukan permen. Karena kalau kita minum obat GERD itu biasanya dikasihkan obat yang untuk menghambat pembentukan asam lambung. Nah, kalau asam lambung tidak dibentuk, maka nanti proses pencernaan dan proses penyerapan beberapa zat gizi, nggak semua ya, beberapa zat gizi akan terganggu. Terus daya tahan tubuh kita akan terganggu juga. Karena asam lambung bukan dibuat tanpa tujuan.